Minasan konnichiwa. Selamat datang di channel thejobs.id. Channel ini berisi tentang tutorial dan pengalaman saya ketika bekerja di Jepang selama 3 tahun ya. Saya ini bisa dibilang adalah Kin Shushe 3 tahun pada saat ya 2 tahun yang lalu lah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing nih guys mengenai bagaimana sih perkenalan dalam bahasa Jepang. Perkenalan di sini mungkin berguna untuk kalian semua yang akan berangkat ke Jepang, baik itu mau kuliah, baik itu mau bekerja, ataupun ya untuk main pun ya kalian perlu berkenalan gitu dengan orang Jepang lah. Ya, Jiko itu adalah diri dan shokai itu adalah perkenalan. Bila digabungkan menjadi perkenalan diri sendiri. Dalam Jiko shokai ini sedikit berbeda nih dengan perkenalan yang ada di Indonesia. Di Indonesia misal kita dengan teman sendiri, yo what's up man, bro, kita mungkin bisa seperti itu. Tapi di Jepang ada tata cara dan aturannya. Apalagi ketika kalian akan berkenalan dengan calon bos kalian, tidak bisa dong dengan cara yang tadi. Mungkin kalian akan langsung tersingkir. Nah, bagaimana tata cara dan aturan ketika kalian jiko shokai di depan calon bos kalian? Saya dari thejobs.id akan segera menerangkan sampai lengkap. Saksikan. Pertama-tama, dalam jiko shokai kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan aisatsu. Apa sih aisatsu? Aisatsu adalah sebuah salam, adalah ucapan salam yang biasa digunakan oleh orang Jepang. Ya kalian mungkin ya yang penikmat anime atau yang suka nonton drama-drama Jepang, mungkin kalian tahu dengan kata Ohayou gozaimasu, konnichiwa, atau arigatou gozaimasu. Mungkin kalian kenal dengan kata-kata seperti itu. Tapi ketika memperkenalkan diri ada aisatsu khususnya. Apa sih itu? Aisatsu khususnya itu adalah hajimemashite. Mungkin ada yang asing ketika mendengar kata hajimemashite. Hajimemashite ini bisa berarti yaitu salam kenal kalau dalam bahasa Indonesia. Hajimemashite. Hajime itu ketika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah hajime itu permulaan. Jadi hajimemashite adalah sebuah aisatsu yang biasa digunakan pada saat awal pertemuan kalian. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan aisatsu hajimemashite, kalian juga wajib tahu setelah melakukan hajimemashite, kalian wajib tahu apa yang disebut dengan ojigi, dan kalian harus wajib melakukan ojigi. Apa sih ojigi? Ojigi adalah budaya membungkukkan badan yang dilakukan oleh orang Jepang. Baik itu 15 derajat, 30 derajat, bahkan ada yang sampai 45 derajat, bahkan ada yang sampai sujud. Itu tergantung tergantung momen kita. Momen ketika perkenalan, saya sarankan ojiginya 30 derajat. Jadi ojigi yang biasa dilakukan ketika dia bertemu dengan orang Jepang, ojigi standar lah, seperti itu lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin saya akan praktekkan langsung saja ya. Misalnya seperti ini. Kita pertama bertemu, hajimemashite. Ingat, aturan pada saat ojigi, mata tidak boleh melihat ke lawan bicara kita. Membungkukkan, benar-benar membungkukkan badan dan kepala. Punggung tidak boleh nungging juga. Ya, tidak boleh mata melihat itu dan punggung nungging jadi seperti ini, itu damai ya, tidak boleh seperti itu. Setelah melakukan ojigi tadi dan kembali ke posisi tegak, kita mulai dengan memperkenalkan diri kita dalam bahasa Jepang. Ya, di sini saya akan mengajarkan 3 kalimat dasar saja ya. Mungkin di kedepannya nanti saya akan membuat ya jiko shokai lengkapnya. Tapi sekarang saya hanya akan mengajarkan atau sharing lah 3 kalimat dasar saja pada saat jiko shokai. Apa saja sih itu? Pertama yang mungkin kalian tahu adalah memperkenalkan nama,
dan asal daerah kalian. Asal kalian itu dari mana? Itu adalah 3 hal wajib sih yang harus kalian lakukan pada saat di Koshokai. Pertama, nama kalian. Misalkan nama saya adalah Reza. Kita rubah semua itu ke dalam bahasa Jepang. Nama saya Reza. Watashi no namae wa Reza desu. Oke, saya akan secara rinci menerangkan apa sih tadi kata per kata. Apa sih arti dari kalimat tadi itu? Pertama di sini, watashi no namae. Watashi itu dalam bahasa Indonesia berarti saya. Watashi no namae. Namae itu berarti nama. Jadi kayak bahasa Inggris ya, kita balik. Nama saya, watashi no namae, wa. Wa di sini sama dengan posisinya no tadi. Hanyalah sebuah partikel. Apa sih partikel ini? Apa sih? Partikel ini hanya sebuah pelengkap kata atau kata sambung dalam bahasa Jepang untuk melengkapi sebuah kalimat menjadi kalimat yang utuh dan sopan. Seperti biar nyambung gitu kan, nggak enak juga kalau nggak ada partikel ini gitu. Seperti kalau di dalam bahasa Inggris ada M, R, atau ya yang lainnya lah. Saya nggak terlalu paham dengan bahasa Inggris. Oke, balik lagi dengan watashi no namae wa Reza desu. Reza di sini ya saya, nama saya Reza. Kemudian di belakangnya ada desu. Desu di sini juga sama posisinya dengan wa dan no. Hanyalah sebuah partikel. Sebenarnya artinya tidak ada, cuma bermakna lah dalam sebuah kalimat untuk melengkapi sebuah kalimat itu menjadi kalimat yang utuh dan benar. Seperti itu. Hai, yang kedua, kita memperkenalkan umur kita. Umur dalam bahasa Jepang ada berbagai macam bahasa Jepang sih untuk kata-kata umur itu. Cuma untuk dalam memperkenalkan diri kita bisa menyebutnya dengan toshi. Toshi wa. Kembali lagi dengan partikel wa tadi ya, untuk melengkapi sebuah kalimat. Tapi di sini poinnya adalah di toshinya itu. Toshi wa 25 sai desu. Kita balik lagi. Toshi wa 25 sai desu. Toshi itu adalah menandakan umur saya. Toshi wa 25. 25 itu adalah angka. Angka dalam bahasa Jepang di sini tuh 25, yang artinya adalah 25. Untuk yang tidak mengerti angka-angka, nanti saya akan buatkan lebih lengkapnya tutorial atau ya pelajaran tentang mengenai angka-angka dalam bahasa Jepang. Untuk sekarang ya kita cerna saja dalam perkenalan bahasa Jepang ini ya. Nijugo artinya adalah 25. Dan di belakangnya akan selalu dan wajib harus ada nijugo sai desu. Bila tadi des itu hanyalah sebuah partikel, untuk sai ini adalah sebuah kata keterangan umur. Nanti di Jepang ada beberapa macam lagi kata keterangan seperti keterangan waktu, keterangan benda, keterangan hewan, misalnya seperti itu. Itu wajib digunakan ya. Yang artinya keterangan di sini itu nijugo sai desu. Dia memberitahukan bahwa dia itu 25 tahun. Seperti itu. Jadi sai di sini wajib dimasukkan dalam memperkenalkan diri. Seperti ini minasan. Kalimat yang terakhir. Kalimat untuk menyatakan kita berasal dari mana. Semua tahu saya berasal dari Indonesia. Tapi untuk lebih rincinya lagi, saya berasal dari mana nih? Saya berasal dari Bandung. Itu pun kita lebih baik pasukan dalam saat perkenalan diri. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia, saya berasal dari Bandung yang berada di Indonesia. Seperti itu. Bila kita rubah ke dalam bahasa Jepang, seperti ini. Indonesia no Bandung kara kimashita. Indonesia no di sini sama seperti kalimat yang tadi, watashi no namae. No di sini tuh partikel yang menjelaskan tentang kepemilikan. Watashi no namae, namanya si saya, nama saya. Di sini Indonesia no Bandung.
Bandung yang berada di Indonesia. Bisa diartikan seperti itu. Indonesia no Bandung kara kimashita. Kara itu berarti dari, kimashita berasal. Sebenarnya kimashita ini bisa berarti datang ya. Cuma kalau dalam perkenalan diri ini, Indonesia no Bandung kara kimashita, berasal dari Bandung yang terletak di Indonesia. Paham sampai situ? Ya, semoga paham ya. Walaupun maaf untuk penjelasannya yang sedikit terburu-buru ya. Saya gugup, guys. Oke, thank you. Setelah mengucapkan 3 kalimat perkenalan diri tadi, dalam perkenalan diri wajib wajib ditutup dengan kata dozo yoroshiku onegai shimasu sambil melakukan ojigi. Ketika sudah mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu, kita wajib melakukan ojigi lagi. Seperti ini. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Apa sih dozo yoroshiku onegai shimasu? Dozo yoroshiku onegai shimasu bisa berarti mohon bantuannya untuk ke depan. Bisa diartikan seperti itu. Dozo yoroshiku onegai shimasu itu termasuk ke dalam aisatsu tadi. Adalah sebuah salam yang biasanya diucapkan oleh orang Jepang. Ucapan salam yang biasanya digunakan oleh orang Jepang. Kalian ya kurang etis lah ketika berperkenalan diri. Kalian hanya menutup dengan memperkenalkan saja tanpa menyebut dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Walaupun tidak panjang seperti tadi, bisa diperpendek dengan yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu pun sah-sah saja. Tapi yang lebih lengkapnya adalah dozo yoroshiku onegai shimasu. Sip. Ya guys, bagaimana sih cara mempraktekkan memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang yang akan dipraktekkan oleh rekan saya? Kecil. Check it out. Action. Ayo mulai. Hajime mashite. Ulang gitu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Uchil desu. Toshi wa 18歳です。インドネシアのカラワンから来ました。どうぞよろしくお願いします。Oke guys, gimana teman saya ketika mempraktekannya? Ya, maafkan ya, teman saya ini emang baru belajar dalam bahasa Jepang dan Orang lembur gitu ya. ya orang umur di sana ya. Kedepannya, channel ini akan berisi tentang tutorial dalam bahasa Jepang yang lebih lagi. Mungkin kedepannya kita akan mulai masuk ke materi tentang pembelajaran bahasa Jepang maupun sekitar budaya-budaya bahasa Jepang. Saya akan sharing hal itu. Oke, saksikan terus channel thejobs.id. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami. Ja, mata ne, arigatou gozaimashita. Sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.